Okey, dah on ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Plina dari Prodi Gizi Universitas Muhammad Nasir dengan NIM 2511132111050. Yayasan Rumah Sakit Islam atau YASI Sumatera Barat merupakan yayasan yang didirikan atas prakarsa Bapak Muhammad Nasir yang tertuang pada Akta Notarisasi Qalbi nomor 20 pada tanggal 31 Januari 1969. Yayasan ini mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, asal-usul, dan bertitik tolak dari niat yang diikrarkan. Yayasan ini mendirikan 6 rumah sakit di Sumatera Barat. Yang pertama, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969. Yang kedua, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Yang ketiga, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pakumbuh yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Yang kelima, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Selanjutnya, untuk lebih menunjang pelaksanaan misinya, yayasan ini juga mendirikan beberapa unit usaha lainnya, yaitu yang pertama, Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi yang didirikan pada tahun 1983. Kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan pada tanggal 3 Januari tahun 2000. Telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES, YASI Sumbar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 dan berkembang menjadi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi pada tanggal 16 Oktober 2014. Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi memulai operasionalisasi perkuliahan angkatan pertama sejak tahun ajaran 2015-2016. Yang kedua, Swalayan Masjitah di Bukit Tinggi yang didirikan 16 Juli 1986. Yang ketiga, PT Radio Yarsi Citra Mandiri di Simpang Ampe yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2012. Nilai yang dapat kita ambil terhadap perjuangan Yarsi Sumbar yaitu yang pertama, semangat dakwah dan kemanusiaan. Yarsi Sumbar memposisikan pelayanan kesehatan sebagai sarana dakwah yang nyata, di mana nilai ketakwaan dan kemanusiaan dijadikan prinsip utama dalam setiap pelayanannya. Contohnya, rumah sakitnya beroperasi 24 jam untuk menyediakan layanan darurat kepada semua kalangan tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Selain itu, Yarsi Sumbar juga aktif dalam menyalurkan bantuan sosial berupa zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk memberikan dukungan kepada korban bencana seperti gempa, longsor, banjir, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan komitmennya yang tulus dalam memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kedua, ketekunan dan tekad yang kuat. Yarsi Sumbar tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan ekonomi di awal berdirinya. Dengan tekad yang kuat, pengurus dan pihak terkait terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan hingga akhirnya berhasil mengembangkan diri menjadi memiliki beberapa rumah sakit di berbagai kota di Sumatera Barat. Yang tiga, inovasi dan perkembangan kualitas. Untuk tetap relevan dan memberikan pelayanan terbaik, Yarsi Sumbar selalu berusaha mengadopsi teknologi mutakhir dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. Selain itu, Yarsi Sumbar juga telah mendapatkan berbagai sertifikasi dan akreditasi seperti ISO untuk manajemen kualitas, akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna, dan sertifikasi rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menunjukkan komitmennya dalam memelihara standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Yarsi Sumbar memahami bahwa perkembangan tidak dapat dicapai sendirian, sehingga selalu aktif
bekerjasama dalam berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, ia bekerjasama dengan Universitas Yarsi di Jakarta dan lembaga internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu, Yarsi Sumbar juga berperan dalam memperdayakan masyarakat melalui program-program pendidikan dan pelatihan seperti pelatihan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan di Sumatera Barat sehingga masyarakat juga dapat berkontribusi pada kemajuan bidang kesehatan secara lokal. Yang kelima, integrasi pendidikan dan kesehatan. Sejak tahun 2014, Yarsi Sumbar telah mendirikan Universitas Muhammad Nasir yang menawarkan berbagai program studi dalam bidang kesehatan dan ilmu sosial. Selain itu, ia juga memiliki sekolah Stikas Yarsi Sumbar di Bukit Tinggi yang mendirikan nilai institusi kepada pendidikan. Yarsi Sumbar tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam membina tenaga kesehatan muda yang berkomitmen dan berakhlak mulia. Mahasiswanya diberikan pelatihan praktis langsung di rumah sakit Yarsi Sumbar sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang nyata dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang kesehatan. Nilai-nilai perjuangan Yarsi Sumbar ini tidak hanya menjadikan inspirasi bagi lembaga kesehatan dan pendidikan lainnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada kemajuan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa dengan dasar nilai-nilai yang kuat, setiap lembaga dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungannya. Demikian penjelasan mengenai sejarah, perkembangan, dan nilai perjuangan Yarsi Sumbar. Melalui warisan pemikiran Muhammad Nasir, Yarsi telah menjadi lembaga yang berperan penting dalam kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.